any potential foe. And that truth is that the cost of aggression against the United States or our allies and partners far outweigh any conceivable gains. All that blood is on his hands. And any more blood that's shed is still going to be on Mr. Putin's hands. And quite frankly, they're making fools of the Russian military in many instances. A big part of the reason they've been able to keep up fighting and to make this war a strategic failure for Russia is because the United States, together with our allies and partners, have had their back. You're changing the nation. You really are. Add to that significant supplies from our allies and partners, as well as many thousands of other anti-tank and anti-air weapons, helicopters, armored vehicles, artillery, coastal defense systems. Необходимо поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят. Rusialah yang akan serap permusuhan terhadap Australia demi bela Indonesia karena alasan sejarah. Kini konflik Indonesia-Australia semakin mengerucut pada sebuah peperangan senjata semakin hari. Konflik ini menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi kestabilan Asia Tenggara. Baru-baru ini saja negara besar di dunia ikut mengecam perlakuan Australia terhadap Indonesia. Rusia yang selalu setia membela Indonesia kini sudah terang-terangan mendukung Indonesia. Di tengah pemimpin dunia kabar yang beredar, Rusia telah berhasil blokir situs intelijen Australia. Namun pembelaan Rusia yang terang-terangan itu membuat kekhawatiran akan seteretnya Indonesia ke dalam konflik dengan Ukraina. Bagaimana tidak jika perang ini pecah? Bagaimana dengan Amerika Serikat yang sudah tahu kekuatan militer Indonesia? Lewat latihan gabungannya, mari kita bahas sahabat-sahabat bagi pemerintah Rusia menilai bahwa salah satu alasan utama Australia menyadap Indonesia karena Indonesia dianggap negara penting penyadapan dari Australia. Ini pun tak hanya dilakukan oleh Presiden Indonesia, melainkan juga kepada pejabat tinggi negara lainnya. Namun diketahui hanya Indonesia yang berani speed up pada kasus ini. Menurut Rusia, alasan penyadapan tersebut sangatlah masuk akal sebab Indonesia dinilai merupakan negara tetangga dekat yang paling maju dari Australia pun juga negara terpenting saat ini, di mana Indonesia menjadi presidensial G20. Rusia ini mencontohkan aspek perdagangan Indonesia juga menjadi momok untuk negeri kanguru itu sebab aspek perdagangan juga sangat mempengaruhi ekspor dua negara itu. Bahaya akan mengancam Australia jika terjadi huru-hara di Indonesia. Pasalnya kebutuhan Australia ada di Indonesia. Hal yang lumrah jika lebih jauh pemimpin negara lainnya hal itu berlaku untuk Australia. Dan Indonesia, pemerintah akan berusaha mengorek lebih dalam informasi tentang Presiden Indonesia sebagai program-program pentingnya, namun aksi itu sangat melanggar hukum internasional. Persatuan bangsa-bangsa selain itu dari aspek lain suatu negara biasanya ingin tahu karakter pemimpin masing-masing karena dari karakter pemimpin nanti bisa berbaca jika sebenarnya Australia sendiri tak menginginkan Indonesia stabil, jadi kepentingan Australia terhadap Indonesia itu sangat membahayakan suatu negara di Asia Pasifik. Rusia juga mengimbau untuk menolak program Australia dan Singapura. Ia akan menarik kabel bawah laut yang melewati bawah wilayah Indonesia, juga melintasi ibu kota yang sangat membahayakan bagi stabil pemerintah Indonesia dengan kabel yang melintas Asia Tenggara dan di Pasifik. Maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Pasalnya selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapatkan informasi penting hasil penyadapan. Selain itu, kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan media Australia. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australia Signal Directorate atau ASD, salah satu direktorat Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas sinyal intelijen dan sinyal dalam artikel itu. Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan dilakukan Australia. Sahabat bagi-bagi pantas Rusia sampai membela Indonesia sebegitu besarnya karena di situ ada pengaruh Amerika Serikat yang merupakan satu negara besar dengan track record berbagai konflik di dunia. Amerika lagi. Tidak bosan ya membuat kerusuhan di dunia. Selain di Rusia baru saja mengumumkan bahwa telah mengirim surat kepada Australia dan menetapkan Australia sebagai musuh negaranya. Hal ini tentu sangat beralasan karena hubungan Indonesia-Rusia punya rekam jejak yang panjang dan juga positif. Rusia lebih membela Indonesia karena Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang sangat terpengaruh di Asia Pasifik dan bisa menguatkan diri dari pengaruh sekutu yang hanya mengambil keuntungan pribadi demi hubungannya dengan Indonesia. Rusia sebagai induk Uni Soviet rela melakukan apa saja, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Rusia tidak akan khawatir sama sekali sebab Australia hanya melihat senjata militer yang dipublikasikan sementara tidak mengetahui senjata TNI yang menjadi bagian rahasia operasi.
Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini. Duta Besar Rusia juga menyebut bahwa tanpa diminta, Rusia tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Indonesia bila suatu ketika terjadi penyerangan bersama oleh negara-negara sekutu Australia. Rusia saat ini juga terus memantau perkembangan konflik antara Australia dan Indonesia. Menurutnya, jika terjadi konflik senjata atau politik antara Australia dan Indonesia, maka Rusia tak akan tinggal diam karena Indonesia adalah sahabat.